Salam, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semuanya. Minggu hari ini adalah minggu yang ketiga setelah Trinitatis. Tema minggu hari ini adalah membangun keluarga bahagia. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita saat teduh. Kita bernyanyi dari nomor 14 ayat 1 dan 2 dari Kidung Jemaat. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka akan berharap akan kasih setia-Nya untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 3 dan 5.
Marilah kita mendengarkan hukum Taurat atau hukum Tuhan. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau beribadah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa terhadap anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang kepada perintah-perintahku. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali dari nomor 401 ayat 3 dan 4.
Marilah kita berdiri bersama-sama. Marilah kita berdoa, merendahkan diri, mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan utuslah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, agar kami menuruti Engkau dalam kebenaran dan kekudusan, agar kami memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah setelah doa pengakuan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita duduk kembali amanginan. Kita bernyanyi dari nomor 422 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis dari Kidung Agung 8 ayat 5 sampai 7. Epistel kita pada hari Minggu ini terambil dari Kidung Agung 8 ayat 5 sampai 7. Cinta kuat seperti maut, siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Sejauh demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Kita bernyanyi kembali dari nomor 280 ayat 1 dan 3.
Kita berdiri bersama-sama. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari nomor 451 sambil mengumpulkan persembahan yang pertama dan yang kedua. Sebelum kita bernyanyi, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberikan persembahan sebagaimana yang tertulis dari Mazmur 50 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara di saat mendengarkan sabdanya pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, urapi hamba-Nya dalam kelemahannya, sehingga kami boleh mengerti dan bisa mengerjakan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada minggu ini diambil dari Kolose 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Sejauh demikian firman Tuhan yang berbahagia kita yang mendengarkannya, merenungkan dan melaksanakan dalam hidup kita hari lepas hari. Marilah kita bernyanyi bersama. Shalom.
Kita berjumpa lagi dengan firman Tuhan lewat media sosial hari ini. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, betapa rindunya setiap keluarga agar bahagia, hidup harmonis, menyenangkan seperti yang ditulis dalam buku-buku roman atau yang sudah kita tonton atau yang akan kita tonton dalam film-film romantis. Makanya ada banyak anak-anak muda yang sedang pacaran atau yang sedang mencari pasangan hidupnya, mengimpikan keluarga bahagia tersebut dan berharap cepat-cepat menikah. Walau kurang memahami dan kurang mengenal pasangannya dan latar belakang keluarga pasangannya. Saudaraku, betapa kagetnya setiap pasangan baru ini saat mereka menjalaninya. Rupanya ada banyak kerikil-kerikil tajam, konflik, krisis, dan lain-lain di saat berlangsungnya pembangunan keluarga atau rumah tangga yang diimpikan bahagia itu. Tidak jarang ada banyak yang berputus asa, banyak yang menderita, akhirnya mengambil keputusan yang salah, yaitu cerai. Atau karena status, atau karena sudah terbiasa dalam budaya, takut nanti dikata-katai orang atau dihukum adat, sehingga keluarga itu hidup segan, mati tak mau, pisah ranjang, selingkuhan, dan juga macam-macam dalam keluarga itu. Untuk itulah saudaraku, hari ini betapa pentingnya kita sebagai umat Tuhan, anaknya yang sedang bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, bersyukur atas pasangan yang paling berharga Tuhan berikan bagi kita. Karena kita masih ingat bahwa pasangan kita itu adalah karunia Tuhan yang paling berharga bagi setiap kita. Kita rindu supaya walaupun kita sudah lama menikah atau sedang dalam sibuk-sibuknya, sedang berada dalam situasi yang begitu hebat dalam keluarganya, atau baru menikah, atau para pemuda yang akan menikah, yang sedang mencari pacarnya dan akan membangun keluarganya yang masih baru, sedang berdoa ya untuk teman hidupnya. Supaya apa? Supaya kita boleh belajar bersama dengan firman Tuhan. Ini bagaimana peran sebagai suami, peran sebagai istri, peran sebagai anak-anak, peran sebagai ayah dalam keluarga yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Sehingga melaluinya saya rindu, kita juga rindu. Ya, setiap pasangan saling melengkapi, ya. Tidak memaksakan atau menekan pasangannya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Tapi sebelumnya kita masuk kepada teks khotbah hari ini, ada baiknya kita sebentar melihat konteks Kolose 3 ini. Yaitu ayat 5 sampai ayat yang ke-17 dengan judul manusia baru. Dan saudara tahu persis bahwa sebagai manusia baru kita akan sedang dalam proses menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus Yesus. Dan kita lihat ya, orang-orang seperti ini harus menyadari bahwa dia harus mengenakan kasih sebagai pengikat yang mengikat hidupnya dan juga keluarganya. Ayat 14. Ada damai sejahtera yang memimpin, yang memerintah dalam hidup kita, bukan kegalauannya. Dan segala sesuatu kita lakukan dengan perkataan Kristus, bukan kata orang atau apalagi kata-kata hoax. Dan kita melakukan apapun, baik dalam kata perbuatan, dalam berkeluarga, dalam pasangan, dalam mendidik anak-anak, kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Itu mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, peran istri dalam ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Sebagaimana seharusnya dalam Tuhan.
Memang saudaraku, kata tunduk di sini artinya adalah taat, setia, siap sedia, dan istilah yang digunakan di sini seperti seorang prajurit di tentara yang tunduk mutlak kepada komandannya. Nah, saudaraku, itu berarti kalau seseorang istri yang tunduk penuh dengan kasih, ada damai, melakukan perkataan firman Tuhan, dan juga di dalam nama Tuhan, sehingga tidak ada sakit hati, keterpaksaan di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, Bapak Julianto Simanjuntak katakan, istri yang tunduk kepada suami itu dalam artian sedang berlindung, sedang bernaung, dan mendukung dalam semua keputusannya. Makanya istri akan sulit tunduk kepada suaminya jika sebelumnya dia belum mengalami apa artinya tunduk, taat, mengasihi Tuhan Yesus, belum menerima pengampunan, belum menerima apa artinya kasih di dalam Kristus. Tapi orang yang sudah mengalami ketertundukan, ketaatan, pengalaman kasih dan pengampunan Yesus, dia akan gampang menuruti kata tunduk kepada suaminya. Saudara-saudara, rupa-rupanya sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Hawa perempuan itu berambisi untuk menguasai suaminya. Dalam Kejadian 3 ayat 16, kata engkau atau istri akan berahi kepada suaminya, itu sebenarnya bukan kata yang digunakan untuk nafsu seks, tapi sebenarnya adalah berambisi untuk menguasai suaminya, untuk mengontrol suaminya. Tetapi Tuhan katakan bukan. Justru suamimulah yang berkuasa atasmu supaya baik dan aman keadaanmu. Jadi kalau istri tidak menyadari itu, ya, itu ketidakpuasan itu sejak manusia dalam dosa, itu artinya dia meragukan atau kurang enak, kurang puas, istilah penolong baginya. Mereka mau menjadi kolonel dan tidak mau menjadi kapten. Mereka mau menjadi jenderal, tidak mau menjadi kolonel. Dan rupanya kecenderungan ambisi ini ada terus bagi setiap wanita, ya. Kalau tidak mampu mengelola, tidak menyadari firman Tuhan yang begitu jelas ini supaya tunduk kepada siapa? Suaminya. Makanya dalam rumah tangga ada istilah DK itu, ya, di bawah komando atau di bawah ketiak istri. Bahkan filmnya ada, ya, supaya kita sadar itu cara setan, cara dunia untuk merubah perintah Tuhan, di mana istri seharusnya tunduk kepada suami, tapi sekarang justru istri mau jadi komandan, mau jadi kepala. Coba saudara bayangkan jika dalam pesawat, ya, itu pragawati itu, ya, pramugari maksud saya, ya, pramugari mau jadi apa? Mau jadi pilot. Wah, pesawatnya entah bagaimana nantinya. Atau anak buah kapal mau jadi kapten. Coba saudara bayangkan. Wah, bisa kacau balau. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, memang dalam pelayanan kepada pasangan-pasangan, keluarga-keluarga yang sudah dilakukan, rupa-rupanya ada banyak, ya, ada banyak anak-anak itu dikontrol, dikuasai oleh ibu-ibu. Saya juga termasuk, kami dulu, saya rasa, ya, saya pikirkan dulu juga, saya alami bahwa keluarga kami dulu itu dikuasai, ya, oleh ibu saya sendiri. Saya percaya ada banyak keluarga-keluarga di mana ibu yang lebih dominan dalam keluarganya. Padahal seharusnya siapa? Suami, ya. Seharusnya karena suami adalah komandan, jenderal, istri adalah kolonel atau kapten. Ya, tentu jenderal di dalam mengambil keputusan tidak langsung terabas masuk ke medan perang. Dia pasti banyak apa? Berkonsultasi, banyak bersama-sama membicarakan banyak hal keputusan yang akan dilakukan oleh komandan jenderal supaya bisa berperang dengan bagus.
Dan memang betul saudaraku, saat suami mengambil keputusan penting, dia harus apa? Berkonsultasi. Urung rembuk dengan siapa? Istrinya. Dan saat itu saya mau ungkapkan karena biasanya perempuan, wanita harus ada 20.000 kata setiap hari keluar. Wah, disitulah kadang-kadang sering apa? Cerewet, ya. Banyak ngomong, melantur ke sana kemari, yang dibicarakan satu pokok bisa menjadi 20, karena memang otaknya itu otak kiri kanan digunakannya, beda dengan otak pria yang hanya otak kiri, satu tujuan jelas, ya. Akhirnya terjadi kadang-kadang konflik dalam saat apa? Dalam saat urung rembuk. Dan di sini suami harus menyadari kedudukannya sebagai kepala, mengambil keputusan, punya otoritas, ya. Supaya keputusan itu berlangsung dengan mantap dan istri mau mendukung keputusan tersebut. Saudaraku, ini betul-betul didukung oleh istilah yang Tuhan pakai bagi para istri. Apa itu? Penolong yang sepadan. Penolong berarti memberikan dukungan penuh, nasihat, dan dapat dipercaya untuk menopang kelemahan, kekurangan, dan kebutuhan suaminya. Memang harus kita akui di zaman now, ya, kalau kita pergi ke pabrik-pabrik, ya, waktu siang, makan siang, kita akan lihat banyaknya para wanita yang keluar dari pabrik itu. Di mall, yang paling banyak bekerja siapa? Ya perempuan. Ada banyak sekarang juga manajer perempuan. Mereka lebih telaten, lebih baik bekerja daripada para pria. Sekarang di tentara juga, ya. Di polisi sudah ada yang kolonel, sudah ada yang jenderal dari kalangan perempuan. Ada banyak pemimpin-pemimpin hebat, bahkan Perdana Menteri yang perempuan. Tapi ingat saudaraku, mereka tetap apa? Penolong yang sepadan. Kodratnya harus jelas sebagai perempuan. Dan suamilah yang menjadi kepala. Sehingga terjadi apa? Terjadi kedamaian dalam keluarga itu. Bukan merebut, ya, berambisi untuk menjadi kepala, dan itu dirindui oleh iblis untuk menghancurkan rumah tangga saudara. Berperanlah sebagai penolong yang sepadan, tunduk kepada suami di dalam Tuhan, penuh kasih, penuh damai sejahtera, penuh dengan perkataan Kristus, dan juga apa tadi? Hidup di dalam nama Yesus. Yang kedua, peran suami dalam ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jelas perintahnya, ya. Adalah mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, ini berarti dia adalah kepala, bukan kelapa. Saudara tahu kelapa? Keras, pemarah, ngebosi, ya. Seenak perutnya. Perintah ini itu, saudaraku, tidak. Tapi dikatakan apa? Mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Ukuran kasihnya adalah agape, tidak terbatas. Itu berarti apa? Penuh pengorbanan tanpa pamrih. Artinya waktunya, hatinya, hartanya, kemampuannya, dan segala diberikan secara tulus kepada siapa? Kepada istrinya. Pernah katanya seorang pemuda yang sedang pacaran dengan pacarnya. Nah, si wanita ini, pacarnya ini, telepon ini si pemuda. Bang, katanya, nggak ada orang di rumah. Wah, dia langsung ambil sepedanya, ya. Dia terus terabas. Padahal jauh, terus datang melihat. Dan setelah sampai di depan rumahnya, dia telepon ini pasangannya, ya, pacarnya maksud saya. Dia katakan, sayang, saya sudah ada di depan rumah. Oh, pacarnya itu bilang, kenapa datang ke rumah? Ya memang tidak ada orang di rumah kok. Saya lagi di mall sama ibu, katanya. Rupa-rupanya ini si pemuda, saking cintanya, ya, saking mengasihinya, ya. Dia pikir-pikir mungkin sudah beda. Nanti di rumah kami akan berdua aja, katanya, ya. Dia sudah lain. Padahal pacarnya itu sedang kemana? Sedang melaporkan, saya lagi di mall bersama ibu. Jangan datang. Ini si pemuda pikir enggak. Dia harus datang berkorban walaupun jauh.
Dan memang saudaraku, ya saya juga dulu waktu pacaran di Palembang begitu. Walaupun jauh ke Unsri, jauh ke Kenten, terabas walaupun jalan rusak, jalan susah, terabas karena rindu mengorbankan demi kasih kepada siapa? Kepada pacar. Sayang ya, setelah kawin pengorbanan itu seolah-olah hilang dari suami kepada istrinya. Ini yang harus kita gali kembali. Supaya apa? Supaya kasih pengorbanan itu kembali kepada siapa? Kepada istri. Sebagai suami menyadari kasih Allah begitu luar biasa dari hari ke hari, dari kekekalan sampai kekekalan, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, terus menerus kasihnya terus kepada siapa? Kepada jemaahnya. Itulah yang Tuhan rindukan dari kita para suami. Sungguh mengasihi istri waktu susah, waktu senang, waktu menderita, waktu mengalami keenakan, dan dalam segala hal kita sungguh-sungguh mengasihinya. Saudaraku, sebagai kepala, engkaulah penanggung jawab utama keluargamu. Jika ada masalah, jika ada persoalan anak-anak, ekonomi, suamilah yang bertanggung jawab. Tidak boleh mengkambingkan istri, pasangan, atau mengkambingkan anak-anak. Dan sebagai kepala ingat, engkaulah pengambil keputusan penuh tanggung jawab. Di mana saat ada persoalan itu, jangan lupa apa? Tadi, jenderal berkonsultasi dengan siapa? Kolonelnya. Kolonel konsultasi dengan siapa? Kaptennya. Kapten konsultasi dengan siapa? Letnannya. Begitu terus. Mereka membuat ruang konsultasi yang indah untuk keputusan yang bagus, walaupun yang menjadi keputusan utama adalah kepala atau suami. Ini saudaraku, makanya firman Tuhan ungkapkan di sini, kepemimpinan kasih daripada suami itu harus berlandaskan kepemimpinan pemeliharaan kasih Kristus bagi jemaat. Dia tidak hanya mengorbankan segalanya, penuh tanggung jawab, melakukan segalanya, penuh perhatian. Tapi juga dia penuh pengampunan, mau memuji kehebatan keluarganya, memberikan penghargaan yang baik kepada pasangannya. Butuh kehadirannya bagi istrinya saat membangun karakter-karakter yang baik dalam keluarganya. Jangan biarkan hanya istri. Andalah komandan yang bertanggung jawab di dalam keluargamu, sehingga keluargamu penuh kasih, penuh damai sejahtera yang dilandasi firman Tuhan, perkataan Kristus dan Kristus yang berkuasa. Yang ketiga, peran anak-anak dan ayah dalam keluarga. Ayat 20-21. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hati. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, saya percaya dan pengalaman saya sudah melihat semua keluarga merindukan kehadiran anak-anak. Dan memang itu sudah direncanakan Tuhan waktu dia mencipta manusia. Dia katakan kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah. Itu artinya Tuhan mau memberikan keturunan kepada siapa? Keluarga-keluarga, walaupun itu adalah upah, itu adalah milik pusaka dari Tuhan, pemberian dari Tuhan. Kita harus apa? Menghargainya dan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Bagi yang belum memiliki anak, itu bukan kutuk, tapi ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap keluarga ini. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan buka jalan bagaimana kita akan mengelola supaya keluarga kita itu bisa menjadi keluarga-keluarga yang menciptakan masyarakat baru. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, jelas bahwa selain bahwa anak-anak itu adalah upah milik pusaka Tuhan, Tuhan juga rindu apa? Supaya anak-anak kita ini bukan anak abal-abal, tapi betul-betul keturunan sorgawi. Dalam Maliaki 2 ayat 15, untuk apa kesatuan keluarga itu? Untuk keturunan ilahi. Supaya perkasa, tangguh. Itu dalam Mazmur 128.
Betapa rindunya Tuhan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang hebat di dalam kehidupannya. Untuk itu para ayah dan ibu harus, ya, sekali lagi harus menunjukkan teladan dan contoh bagi mereka. Gilbert pernah mengatakan bahwa ada banyak sekali ayah di dunia ini. Tetapi dunia ini sedang kehilangan figur ayah. Ya. Figur para ayah katanya ada figur preman. Ya. Figur begal geng motor yang kerjanya hanya apa? Marah-marah, teriak-teriak, maki-maki, perintah-perintah yang membuat sakit hati anak-anaknya. Kadang-kadang ya ada banyak ayah ibu membanding-bandingkan anaknya dengan anak orang lain. Atau membandingkan abangan dengan adik, kakak dengan adik. Membanding-bandingkan dirinya sendiri dulu dengan yang sekarang. Padahal mereka punya hobi, kemampuan, karunia yang berbeda dengan segala orang. Nah, untuk itu saudaraku, sebagai ayah, jangan fokus kepada kekurangannya, tetapi kepada kekuatan, kepada talenta karunia, dan juga kemampuan yang Tuhan berikan baginya. Dan jangan malu sebagai ayah untuk minta maaf kepada anak-anaknya jika salah. Dan bertanggung jawablah saudaraku. Karena para ayah dan ibu seharusnya menjadi teladan dan contoh. Dan itu jauh lebih hebat daripada teori. Jauh lebih hebat daripada nasihat kata-kata bagi mereka. Kenapa saudaraku? Karena mereka belum pernah menjadi anak-anak. Mereka belum pernah menjadi remaja. Mereka belum pernah menjadi pemuda-pemudi. Tapi kita sudah apa? Sudah melewati anak-anak, sudah melewati remaja, sudah melewati pemuda-pemudi. Dan kita sekarang menjadi apa? Ayah dan ibu. Jelas dikatakan di sini tadi firman Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya apa? Jangan tawar hati. Mari kita robah sekarang yang tidak bagus. Mungkin dulu kita tidak ada teladan contoh dari ayah ibu kita menjadi seorang ayah dan ibu. Tapi kita sudah belajar dengan firman Tuhan. Kita sudah belajar dari para konselor-konselor keluarga. Mari kita robah saudaraku. Mari kita jadikan warisan-warisan karakter keluarga yang hebat. Agar keluarga-keluarga anak cucu kita adalah keluarga-keluarga sorgawi. Melalui keteladanan dan contoh kita sebagai ayah dan ibu. Mari kita ciptakan keluarga yang penuh kasih, penuh perhatian, saling melengkapi, saling mendorong, saling mengangkat. Ya. Karena rupa-rupanya mereka akan gampang mempelajarinya. Ingat, supaya kita menyadari bahwa anak-anak kita ini adalah warisan. Ini adalah upah milik Allah. Ini adalah anak-anak yang diberikan Allah untuk dikelola menjadi anak-anak perkasa, anak-anak yang tangguh, anak-anak yang hebat, menjadi keluarga-keluarga surgawi juga di masa yang akan datang. Sekali lagi, kalau kita sudah melakukannya sebagaimana yang sudah kelihatan di berbagai keluarga di mana ayah ibunya menjadi contoh dan teladan penuh kasih, memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Anak-anaknya pasti taat, pasti mau melakukan yang indah di dalam keluarga untuk Tuhan dan juga untuk ayah dan ibunya. Mari kita ingat bahwa Tuhan merindukan keluarga kita, keluarga surgawi, hidup dalam kasih, penuh cinta kasih, ya, hidup dalam damai sejahtera, menjadikan firman Allah hidup dan kuasa Kristus menaungi kita. Jadilah keluarga surgawi, menjadi teladan, contoh bagi anak cucumu. Sehingga engkau mewarisi keluarga-keluarga surgawi sekarang dan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkatimu. Mari kita terima dengan nyanyian.
Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada pagi siang hari ini. Kami sungguh bersyukur karena Engkau sungguh mau agar keluarga-keluarga kami adalah keluarga-keluarga yang mencerminkan hubungan kasih Allah dengan Yesus. Khususnya supaya kami menyadari cinta kasih Yesus kepada jemaatnya. Supaya keluarga kami juga mencerminkan gereja Tuhan. Mencerminkan keluarga Tuhan. Keluarga dalam proses menuju kehidupan kekal. Terima kasih Bapa. Biarlah keluarga-keluarga kami adalah keluarga-keluarga yang hidup dalam kasih. Hidup dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati para istri dalam kelemahannya. Berkati para suami dalam kelemahannya. Berkati para anak dalam kelemahannya. Dan biarlah kami terus belajar dengan firman Tuhan. Supaya terciptalah generasi-generasi surgawi. Generasi-generasi yang tangguh, yang hebat di dalam Tuhan. Berkati GKPA Bandar Lampung, pendetanya, majelisnya, jemaatnya. Berkati tiap keluarga. Supaya menjadi contoh teladan bagi anak cucu dan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, dan kita mengumpulkan persembahan yang ketiga. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita usrahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Ya Tuhan, Allah Bapa kami pengasih dan penyayang, kami mengucapkan syukur padamu oleh karena anugerah-Mu kepada kami hingga saat ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Tambahkanlah iman percaya kami supaya kami beroleh kekuatan untuk mengerti firman-Mu yang kami dengar dari para hamba-hamba-Mu yang telah Engkau urapi untuk memberitakan berita kesukaan itu. Ungkapkanlah kepada kami supaya tidak ada yang menghambat kami datang kepadamu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang beribadah pada hari ini dan seluruh pelayan-Mu yang melayani. Persatukanlah seluruh rencana pemerintah yang memimpin kami. Berikanlah sukacita yang daripada-Mu bagi seluruh bangsa di Asia Antero dunia ini, agar firman-Mu makin merambat ke seluruh ujung bumi. Kami persembahkan tubuh, roh, dan jiwa kami kepadamu, agar Engkaulah yang menguasai dan memerintah hidup kami, melalui kasih karunia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk jemaat sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kiranya kita semuanya di waktu berikutnya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di gereja kita masing-masing. Mari kita doakan sehingga segala persiapan dapat kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita di rumah masing-masing. Shalom.